Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu jemaah lagi berwudu ataupun yang masih di perjalanan, mari sama-sama mendengarkan tausiah singkat yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita dengan Ustaz Abdul Razak dan Ustaz Kokul. Silakan bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil muhajirin wa ala alihi wasallam. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih beri kita nikmat, kesehatan dan kesempatan, masih dapat melaksanakan ubudiyah di sela-sela aktivitas dan kegiatan kita. Bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Jadi Zulhijjah, Zul itu artinya yang memiliki, Hijjah artinya haji. Jadi bulan Zulhijjah Allah itu yang memiliki bulan haji. Jadi Rasul katakan, "Man kana lahu sa'ah falam yudahi fala taqrabanna musallana." Siapa yang mempunyai sa'ah, mempunyai milik, mempunyai harta, kelebihan uang dan sebagainya, falam yudahi, maka dia tidak mau ikut berkurban. Fala taqrabanna musallana, tak usah dia dekat-dekat ke tempat-tempat sujud kami. Tak usah dia ikut dalam golongan salat kami, kata Rasul. Artinya Rasul ingatkan kita melalui firman Allah, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh Allah berikan kita nikmat yang banyak. Kalau kita sadari Bapak Ibu, tak ada kita yang miskin hidup ini. Karena semua yang Allah berikan dalam diri kita mahal harganya. Satu contoh kecil saja, memasang gigi palsu itu di atas 500.000 satu gigi palsu. Sebelah mata kita, ada tidak kita yang mau menjual harganya 5 miliar satu mata, dicongkel mata kita? Nah, tapi terus kita mengeluh. Diingatkan Allah, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Syukuri nikmat Allah itu. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cuma kan kaji-kaji kita, nikmat itu ya berupa uang, nikmat itu ya berupa kebun yang luas, nikmat itu segala harta benda. Lupa kita dengan Allah ciptakan kita fi ahsani taqwim, penciptaan yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Maka di sela-sela kelebihan rizki itu Allah undang kita, "Fasholli li rabbik." Maka sembahlah Tuhanmu, sholatlah karena Tuhanmu, dan wanhar, berkurbanlah. Tidak ada, kata Rasul, amalan yang paling Allah cintai di bulan Zulhijjah itu kecuali meneteskan darah. Dan bukan darah itu yang sampai kepada Allah, karena Allah tak butuh darah. Bukan daging itu yang sampai kepada Allah, sebab Allah tidak makan, tidak minum. Tetapi karena rasa kedekatan kita, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selama masih Allah titipkan nikmat kepada kita berupa harta benda dan sebagainya, jangan terbesit dalam hati kita, walau sekalipun tidak akan pernah mau ikut berkorban. Tapi selagi masih Allah berikan nikmat itu kepada kita, berkorban. Tanda apa? Qurban. Karena kita ingin dekat dengan Allah. Karena Allah selalu dekat dengan kita. Nikmat Allah dekat dengan kita, kuasa Allah dekat dengan kita, barokah Allah dekat dengan kita. Dengan kita siapa? Dengan kita yang selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hianati nikmat Allah, tidak kita syukuri nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Hukuman Allah itu berat. Tumpuk-tumpuk uang, tumpuk-tumpuk kebun, Allah titipkan satu penyakit.
Setiap kali nginap di rumah sakit sekian juta, nginap 1 minggu sekian puluh bahkan ratus juta. Maka salah satu cara kita untuk membersihkan diri kita, membersihkan harta kita, berkorbanlah. Karena yang Allah lihat itu adalah pengorbanan kita. Bapak Ibu, pengorbanan yang Allah minta itu tak besar, tak berat. Lihat bagaimana Ibrahim harus meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di padang yang tandus. Lihat Ismail, bayi merah yang ditinggalkan oleh ayahnya bertahun-tahun. Begitu dia sudah mulai agak besar mampu membantu ibunya, datang lagi ayahnya ingin menyembelih. Sudah bertahun-tahun ditinggalkan, begitu datang ingin menyembelih. Lihat bagaimana pengorbanan Siti Hajar menjadi seorang istri yang rela ditinggalkan di padang tandus tanpa ada jejak-jejak kehidupan. Bagaimana dia mengorbankan dirinya, mengorbankan anaknya. Ketika datang perintah Allah, iblis datang. Wahai Siti Hajar, kau enak-enak duduk di sini sementara putramu akan disembelih. Apa kata Siti Hajar? Apa kata Ibrahim? Ibrahim bilang bahwa dia mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anak. Maka apa kata Siti Hajar? Jangankan leher Ismail, jangankan leher Ismail, leherku kuserahkan. Ya, Bapak Ibu, jangankan leherku, yang tergantung di leherku susah kuberikan. Mulawa, jangankan leherku, isi dompetku susah kuberikan. Tapi kalau Siti Hajar, jangankan leher Ismail, andai kata butuh leherku kuserahkan. Maka ini yang dikatakan oleh Ibrahim ketika dia ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah nanti nak ketika ayahmu ini sudah tidak ada. Kepada siapa kau nanti bertuhan ketika kami orang tuamu sudah tidak ada? Terjawab dalam diri kita. Nah, kalau ayahmu mati, nah kalau ibumu mati, nah kalau kami sudah tidak ada, kau makan apa? Terserah kau menyembah siapa, terserah kau mau agama apa, tapi kau besok makan apa? Kita akan lebih khawatir tentang isi perut anak kita daripada isi hati dan akidahnya. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, maka di bulan Zulhijjah ini ayo kita bisik kepada Allah, kita dekatkan diri kepada Allah, datang kepada Allah. Wanhar, kurbanlah, walaupun itu belum menjadi amal terbaik dalam kehidupan kita, setidak-tidaknya nanti seluruh anggota badan kita dan tanah yang tempat mengalirnya darah serta hewan yang kita sembelih itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah ikut mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berkorban. Nikmat yang Allah titipkan kepada kita hanya sebatas kerongkongan kita. Begitu kita sudah dipanggil Allah, terlepas roh dari badan, maka apa yang kita miliki akan berubah namanya menjadi warisan. Dan yang kedua yang menemani kita nanti hanyalah sampai di tempat kubur kita. Ketika sudah masuk ke dalam kubur, maka mereka akan pergi. Siapa mereka? Kata Rasul, yang pergi itu ahlu keluarga, yang paling setia menemanimu sampai ke liang lahat, sampai ke yaumul mahsyar adalah yang menjadi catatanmu, yang menjadi perbuatanmu, yang menjadi amalmu, yaitu amal perbuatan ibadah yang kita lakukan selama hidup. Inilah 3 sahabat abadi manusia. Yang pertama sampai kerongkongan, sampai yang kedua sampai di kuburan, dan yang terakhir sampai menemani kita di pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki amal kita, jangan silap dan hilaf dalam kehidupan dunia. Dunia hanya sementara, walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu adalah tempat yang kekal abadi buat kita. Jangan terlena dengan kehidupan, dekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.